Assalamualaikum, senang dapat hadir kembali dengan membawakan konten edukasi yang tentunya menarik untuk ditonton. Kali ini mari kita coba lihat tentang kendala pengembangan listrik dari energi panas bumi di Indonesia. Indonesia memiliki potensi energi panas bumi sebesar 29.544 MW. Pemanfaatan geotermal untuk pembangkit listrik pertama kali dikembangkan di lapangan panas bumi Kamojang, Jawa Barat. Telah beroperasi sejak tahun 1982. Tapi sayangnya, data kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi di tahun 2017 ternyata masih kalah dibanding dengan bioenergi, dan tertinggal jauh dari pembangkit listrik tenaga air. Energi panas bumi sebenarnya adalah pemain lama dalam industri energi terbarukan, tapi perkembangan pemanfaatannya masih tertinggal dibandingkan dengan jenis energi lainnya dalam kategori yang sama. Secara teknologi, listrik dari panas bumi sudah terbukti andal. Beroperasi secara komersil pertama kali pada tahun 1911 di Italia. Setelah berlalu lebih dari 1 abad lamanya, listrik panas bumi kenyataannya hanya mampu menyumbang produksi sekitar 2%-an saja dari total produksi listrik Italia. Di tahun 2014, 50% listrik Italia diambil dari energi fosil, sisanya dari tenaga air, energi surya, biomasa, dan angin. Kondisi yang sama pun terjadi di seluruh dunia. Pada tahun 2015, kontribusi pembangkit listrik panas bumi tetap kalah jauh dibandingkan dengan kontribusi pembangkit dari tenaga air dan tenaga angin. Konon lagi jika dibandingkan dengan pembangkit listrik dari energi fosil. Semestinya panas bumi dapat menjadi primadonanya energi terbarukan, sebab energi satu ini bebas emisi karbon. Tidak menghasilkan gas beracun ataupun zat radioaktif. Tidak merusak hutan, bahkan sangat membutuhkannya. Karena hutan dapat menjaga kesetimbangan air tanah dalam manajemen reservoir panas bumi. Tidak mengganggu siklus migrasi burung seperti halnya turbin angin PLTB. Dan yang paling penting tentunya, sangat dapat diandalkan karena tersedia sepanjang waktu, tak peduli siang dan malam, ataupun cuaca cerah dan berawan. Lantas apa gerangan kendala yang dihadapi oleh panas bumi sehingga sampai saat ini masih sulit berkembang? Harus diakui bahwa panas bumi bukanlah energi siap saji seperti halnya batu bara. Juga tidak mudah untuk diperkirakan seperti energi air. Potensi panas bumi di suatu wilayah harus didukung oleh kondisi alamiah batuan serta sistem hidrogeologi bawah permukaannya. Di sana, magma harus dapat memanaskan secara ideal batuan di atasnya. Berikut juga tercipta siklus air bawah permukaan yang berkesinambungan supaya dapat menghasilkan air panas serta uap yang bertemperatur lebih besar dari 180 derajat Celcius. Kalaupun sudah ditemukan daerah dengan potensi panas bumi yang ideal, ternyata masih ada hal lain yang juga wajib tersedia, yaitu konsumen listrik. Harus diingat bahwa uap panas geotermal tidak dapat dialirkan sekehendak hati layaknya gas bumi, maka pembangkit listrik tentu harus berada dekat sumur produksi. Membangun ratusan kilometer jaringan transmisi tegangan tinggi adalah pilihan yang buruk bagi investasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ringkasnya, sumber panas bumi yang ideal adalah area panas bumi yang didukung oleh kondisi alamiah batuan, serta sistem hidrologi bawah permukaan, dan kebetulan berada dekat dengan perkotaan, wilayah industri, atau dekat dengan jaringan transmisi. Betul-betul suatu kebetulan yang memaksa. Investasi panas bumi itu kompleks, butuh perjuangan panjang, bahkan lebih keras perjuangannya daripada investasi di sektor minyak dan gas bumi. Dimulai dengan survei geologi, geokimia, dan geofisika. Tahapan eksplorasi panas bumi mencakup pengeboran sumur eksplorasi komplit dengan serangkaian pengujian yang butuh biaya besar di awal mula investasi. Setelah rampung tahapan eksplorasi, barulah masuk tahap eksploitasi, di mana pengeboran sumur-sumur produksi dilakukan sedemikian sehingga dapat ditetapkan berapa besar daya pembangkit listrik yang harus dibangun. Karena pembangkit listrik dengan energi panas bumi bukanlah jenis pembangkit yang dapat diproduksi massal layaknya generator diesel. Pembangkit listrik panas bumi harus dipesan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing lapangan geotermal. Maka tak perlu kaget jika tiap lapangan geotermal memiliki turbin dengan spesifikasinya tersendiri, yang mana tidak bisa digunakan di tempat lain.
Di samping itu, bisnis panas bumi Indonesia menjadi kurang menarik minat investor karena panjangnya proses perizinan, akibat adanya tarik-menarik kepentingan antar instansi pemerintah baik di level pusat maupun daerah. Ditambah lagi dengan lemahnya posisi investor dalam proses negosiasi Power Purchasing Agreement. Karena negosiasi jual beli listrik itu hanya dapat dilakukan dengan PT PLN, sebagai pembeli tunggal listrik dari panas bumi. Demikianlah, panas bumi, energi terbarukan yang murah, ramah lingkungan, dan sangat cocok untuk melayani beban dasar sistem ketenaga listrikan. Namun sayangnya harus menemukan banyak kebetulan hingga betul-betul layak untuk dibangkitkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kami tetap bersemangat. Wassalamualaikum.